Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di YouTube saya. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara. Hal ini perlu supaya teman-teman nanti mampu menjawab dan mampu membedakan yang mana dibilang bela negara, yang mana patriotisme, dan yang mana pertahanan negara. Karena ini satu kesatuan dan saling berhubungan. Jadi buat teman-teman, semoga dengan adanya video ini teman-teman mampu membedakan tentang bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe jika teman-teman menyukai video ini. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin hidup bangsa dan negara seutuhnya. Kalau patriotisme adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Sedangkan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, apa sih itu perbedaan bela negara dan patriotisme? Bela negara belum tentu patriotisme, teman-teman. Tapi kalau patriotisme sudah tentu bela negara. Bela negara itu tindakannya, upayanya. Kalau patriotisme itu jiwanya. Kalau perhatikan tabel ini, jika ada nanti soal tentang bela negara yang subjeknya adalah harus warga negara, berarti masyarakat sipil, warga sipil, itu adalah bela negara. Kalau dia patriotisme, subjeknya juga harus warga negara, ya. Subjeknya juga harus warga negara. Akan tetapi dia dibela negara sesuai dengan wewenangnya. Kalau patriotisme melampaui wewenangnya. Contoh, misalnya seorang dokter yang tiba-tiba dia ditempatkan di sebuah tempat, dia juga sebagai seorang pendidik karena di tempat itu tidak ada yang bisa mendidik anak-anak di tempat tersebut, maka dia melampaui wewenangnya sebagai seorang dokter. Nah, kemudian dampaknya hanya terbatas, ya. Kalau bela negara dampaknya terbatas, kalau patriotisme dampaknya luas. Karena kenapa? Dokter ini selain dia mengobati, dia juga mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak di daerah itu. Kemudian, bela negara itu bentuknya perilaku. Kalau patriotisme bentuknya jiwanya. Nah, untuk lebih memahami, nanti kita akan bahas di soal. Kemudian, apa bedanya bela negara dengan pertahanan negara? Nah, kalau ada bela negara subjeknya warga sipil, pertahanan negara itu subjeknya harus negara, ASN, polisi, TNI, aparatur negara, pemerintah, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Pertahanan negara itu dia harus negara melindungi warga negara. Kalau bela negara, warga negara melindungi negara. Pertahanan negara, negara melindungi warga negaranya. Nah, untuk lebih memahami ini, silahkan perhatikan soal di bawah ini. Pak Herman adalah seorang tokoh masyarakat di Desa Karang Taruna 1. Selain seorang
tokoh masyarakat, ia juga berprofesi sebagai guru SD negeri. Ia sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat Desa Karang Taruna. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan, masyarakat selalu memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Ia juga sangat ramah dan bersikap santun dalam bertutur. Suatu ketika ia mengetahui adanya pelanggaran penyalahgunaan anggaran di kantor Desa Karang Taruna 1. Ia mengetahui bahwa kepala desa menerima suap dari seorang atas pelayanan proyek tambang pasir sungai di wilayah Desa Karang Taruna 1. Pak Herman melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Berdasarkan laporan tersebut, oknum penambang pasir dan kepala desa ditahan oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan. Tindakan yang dilakukan Pak Herman menunjukkan sikap, pertahanan negara, bela negara, patriotisme, rela berkorban, atau cinta tanah air. Jadi kita perhatikan teman-teman. Jadi Pak Herman Pak Herman adalah seorang tokoh masyarakat. Dia juga berprofesi sebagai guru SD negeri. Nah, dia ini hanya kalimat pengecuh teman-teman, karena dia ini Pak Herman tidak menggunakan pekerjaannya untuk melaporkan Pak desanya, tetapi dia gunakan warga masyarakat atau tokoh masyarakat di desa itu. Kemudian seperti yang kita ketahui tadi, kalau bela negara itu adalah subjeknya warga sipil, berarti otomatis dia adalah bela negara teman-teman, ya. Karena Pak Herman dia berprofesi sebagai warga sipil melaporkan oknum desanya, ya, kepala desanya. Nah, itu adalah jawabannya bela negara. Nah, oke, lanjut. Nah, contoh ini, Rahmat adalah anak yatim piatu. Selama ini ditinggal di panti asuhan Bina Sejahtera. Ia telah tinggal selama 20 tahun di panti asuhan sejak ditinggal orang tuanya saat ia berusia 4 tahun. Selama di panti, ia mengenyam pendidikan di sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Sosial Indonesia Maju. Ia menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA di sekolah tersebut. Saat ini ia telah bekerja di sebuah pusat perbelanjaan sebagai seorang kasir di Kota Semarang. Setiap minggu ia masuk bekerja selama 4 hari dan sisanya ia gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Rahmat sendiri membentuk sebuah komunitas bagi ilmu di lingkungan tersebut. Gerakan bagi ilmu difokuskan pada pengajaran, keterampilan, dan kewirausahaan bagi para pengangguran di daerahnya. Hal ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan Rahmat mencerminkan sikap. Jadi kita perhatikan konteks soal. Rahmat adalah warga sipil yang bekerja di sebuah perbelanjaan perbelanjaan di Kota Semarang, ya. Kemudian kita perhatikan Rahmat itu ini teman-teman, upaya meningkatkan kesejahteraan, dia membuka komunitas. Berarti kalau kita lihat di konteks ini, dia seorang hanya pekerja, kemudian dia melampaui wewenangnya. Wewenangnya apa? Dia membuka komunitas bagi-bagi ilmu di lingkungan tersebut. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dia memiliki dampak yang luas. Ya, jadi kalau soal seperti ini jawabannya adalah patriotisme, teman-teman, ya. Patriotisme karena ia melampaui wewenangnya sebagai seorang kasir, ya. Dia hanya seorang kasir, tetapi dia mampu membuat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan membuka sebuah komunitas berbagi ilmu, ya. Jadi kalau patriotisme itu teman-teman melampaui wewenangnya, tapi dia masih warga sipil. Nah, bagaimana kalau pertahanan negara? Nah, ini contohnya.
Kementerian Kesehatan melalui Ikatan Dokter Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh dokter di Indonesia agar memperkuat kerjasama dalam pelayanan COVID-19 yang kian hari kian bertambah. Hal ini dilakukan sebagai upaya penekanan laju pertumbuhan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Oleh karena hal tersebut, seluruh dokter bekerja lebih ekstra dan memperkuat koordinasi antara rumah sakit dari berbagai daerah untuk mengetahui pemetaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu poin dalam instruksi tersebut adalah peningkatan jam operasional kerja bagi tenaga medis, baik dokter maupun perawat pada daerah zona merah. Dengan penuh loyalitas dan dalam pengabdian sebagai tenaga medis, para dokter dan perawat melaksanakan tugasnya dengan penuh profesional dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sikap yang ditunjukkan oleh para tenaga medis tersebut merupakan pertahanan negara, bela negara, patriotisme, rela berkorban, atau cinta tanah air. Jadi kita perhatikan lagi teman-teman. Di sini adalah Ikatan Dokter Indonesia. Nah, berarti tadi kalau subjeknya adalah dia ASN, Abdi Negara, Polri kah, TNI kah? Nah, dia adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dia adalah pengabdian tenaga medis, para dokter dan perawat. Dia melaksanakan tugasnya dengan penuh profesional dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan ini negara melindungi warga negaranya. Jadi Ikatan Dokter Indonesia itu, kemudian medis, para dokter, perawat itu adalah merupakan perpindah tanganan dari negara. Jadi jawabannya adalah pertahanan negara teman-teman. Ya, pertahanan negara. Nah, bagaimana selanjutnya? Pandemi COVID-19 telah melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut telah menghambat aktivitas manusia serta mengganggu segala aspek kehidupan tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia saat ini telah melakukan PPKM level 4 di berbagai daerah yang termasuk dalam zona merah. Pemberlakuan PPKM ini dimaksudkan untuk menghambat penyebaran COVID-19. Semua pihak dari berbagai daerah kalangan telah bekerja sama berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk membuat kondisi menjadi normal, terutama tim tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Semua tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya bekerja setiap hari menangani pasien untuk memberikan pelayanan yang baik agar mereka dapat sembuh dari virus COVID-19. Bahkan tidak sedikit perawat juga harus bertugas memakamkan pasien COVID. Hal ini karena jumlah COVID meninggal setiap harinya sangat banyak yang membuat perawat harus bekerja ekstra sehingga bekerja sampai pada pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal akibat virus tersebut. Tindakan yang ditunjukkan para perawat tersebut adalah pertahanan negara, bela negara, patriotisme, rela berkorban, atau cinta tanah air. Nah, sekarang kita perhatikan lagi teman-teman. Perawat ini adalah ini adalah diceritakan perawat ya. Perawat. Kemudian kita perhatikan wewenangnya dia adalah memberikan pelayanan. Akan tetapi di sini di soal dia harus bekerja ekstra sehingga bekerja sampai pada pemakaman COVID. Selain dia sebagai merawat, dia juga bekerja sampai pada memakamkan pasien COVID-19. Jadi dia melampaui wewenangnya. Jadi kalau melampaui wewenangnya, dia otomatis patriotisme teman-teman. Ya, jadi jawabannya ini teman-teman ya, patriotisme. Ya, itulah teman-teman sedikit penjelasan tentang soal perbedaan tentang bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara. Semoga dengan ini teman-teman sudah mampu menguasai konsep yang mana bela negara, yang mana pertahanan negara, dan yang mana patriotisme. Sekian teman-teman, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.